Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat seluruh warga Depok umumnya dan seluruh warga Indonesia yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi, saya Ketua RT 7 Puri Depok Mas. Ini ada di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Madya Depok. Nah, rekan-rekan semua, saat ini kita ada di salah satu titik atau spot yang ada di RT 7. Sejauh ini kita membuat spot seperti ini yang nanti saya ceritakan dilatar belakangi oleh kekompakan dari warga yang pertama. Yang kedua adalah semangat untuk memilah sampah, sebetulnya itu. Kita tahu bahwa masalah sampah ini adalah masalah yang krusial terutama di Kota Depok. Saya baca di berita bahwa setiap hari untuk mengolah sampah itu dibutuhkan dana miliaran. Nah, kita pengen warga di sini itu sampah selesai di RT, yaitu dipilah antara organik dan organik. Itu yang pertama. Dan tentu kita tidak hanya memilah, untuk apa kita pilah. Tentu organik mau diapakan, anorganik mau diapakan. Nah, tentu organik ini ketika kita buang saja, maka seperti belum selesai pekerjaan dari memilah, maka kita harus ubah ke bentuk yang mempunyai nilai tambah, yaitu salah satu metodologi yang kita anut atau kita temukan atau kita lakukan adalah yaitu untuk membuat maggot, dan maggot dipakai untuk banyak manfaat seperti pakan ternak, pakan ikan atau pupuk. Nah, bagaimana dengan sampah anorganik? Nah, ini kita sedang memproses, baru akan mulai untuk mensosialisasikan bank sampah. Dan nanti sampah organik ini akan dibuat maggot, sampah anorganik ini akan dibuang ke bank sampah. Jadi kita sama sekali tidak buang sampah ke TPS. Itu sebetulnya latar belakangnya. Yang kedua. Yang ketiga, kok hanya sampah saja? Ternyata bapak-bapak atau warga RT 7 di sini semangat untuk membuat tempat perkumpulan, yaitu kita namakan, kita berikan tempat yang namanya saung tadi. Lalu tidak hanya berhenti sampai di situ. Warga di sini ternyata, kenapa kita nggak bikin sebagai tempat pembelajaran sekalian? Jadi di sini adalah tempat pengolahan sampah ramah lingkungan, tempat untuk berkumpul warga, tempat silaturahmi, dan juga tempat untuk menimba ilmu. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada spot tempat mengolah sampah ramah lingkungan. Di sini ada tempat sampah untuk memilah sampah. Di sini organik dan anorganik. Lalu anorganik tersebut akan dibawa ke spot rumah maggot. Jadi sampah organik tersebut akan memiliki nilai tambah, bisa dipakai untuk pakan ikan, pakan ayam, atau bisa dijual ke komunitas atau peternak ikan di sini. Betul sekali. Jadi maggot yang ada di sini selain untuk distribusi ke perikanan di sini,
kita sudah membuat kontrak dengan salah satu warga, Pak Eko tadi, yang salah satunya dia kolam ikannya ada di Bedahan. Jadi dia mengambil setiap harinya bervariasi, kadang 5 kilo, kadang 2 hari sekali, itu tergantung produksinya. Dan kedepannya kita pengen bahwa maggot kita ini juga dikenal oleh masyarakat, diambil untuk pakan ayam. Sudah ada yang ambil dari RW 13, meskipun belum banyak. Dan kita juga sudah mempunyai toko di toko online, Pak, Tambunannya Tokopedia. Jadi kita Tokopedianya Farm27. Nanti jualannya produk-produk yang ada di sini. Bisa maggot, bisa ikan, bisa buah dan seterusnya. Dan seterusnya di sini ada spot kolam. Di sini ini dulu adalah sumber air murni atau asli, karena di sini dulu rawa. Lalu kita manfaatkan sebagai kolam ikan. Di spot sana juga ada green garden. Jadi selain tadi saya sampaikan adalah tempat berkumpul, tempat silaturahmi, di sini juga tempat menyalurkan hobi. Jadi warga bapak ibu atau anak-anak muda yang memiliki hobi untuk menanam buah, bunga bisa di sana. Lalu di sana ada spot kolam lagi. Di sana ada calon burung, kandang burung dan ayam. Di sana ada kolam yang memakai tangki, dan itu adalah tempat pengembangbiakan ikan lele yang konsumennya adalah warga-warga sekitar. Jadi kita setiap minggu jual bisa 10 kilo, bisa lebih. Nah, di sini ada tempat berkumpul, bapak-bapak atau ibu-ibu boleh di sana. Kita rapat RT juga di sini. Nah, ini rencananya memang kita bikin kantor RT, tapi kantor RT-nya menyatu dengan alam. Untuk harapan-harapan kami banyak sekali harapan tentunya. Kami sudah melakukan kegiatan waktu itu Hari Bumi, ada kunjungan dari kelurahan, ada kegiatan dengan anak-anak PAUD. Sebetulnya harapan kami yang paling tinggi adalah campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah melalui kelurahan atau kecamatan atau wali kota bisa ikut mendukung program kita. Apa yang pengen kita bikin di sini? Kita bikin yang pertama kandang burung dan kandang ayam tadi untuk distribusi maggot. Di sini kita juga membuat taman bacaan. Nah, di Kelurahan Pancoran Mas, RT 7, Farm27 ini, yang kita namakan Farm27 ini sudah kita daftarkan sebagai taman bacaan masyarakat atau taman bacaan anak. Di sini kita mau bikin taman bacaan, entah nanti seperti saung seperti itu atau hanya kursi. Kita bikin rak di sini, sehingga yang berkumpul di sini tidak hanya sekedar menikmati alam, tapi juga menambah ilmu tadi. Karena sekarang ini kita melihat bahwa ketika ingin mencari ilmu, dia browsing dan segala macam. Nah, buku-buku ini kita akan manfaatkan di sini. Dan buku-buku di sini kita bisa dari warga sekitar, koleksinya, atau dari pemerintah. Di RT 7 ini kita melakukan pemilahan dari rumah, Pak. Jadi dari setiap rumah itu sudah memilah sampah organik dan anorganik. Nanti dari sampah itu biasanya warga kita memang tidak sempurna memilah. Itu biasanya kita reinforce dengan petugas sampah kita memilah ulang. Jadi nanti hasil pilahan beliau itu yang sudah dipilah dari rumah itu kemudian sampah organiknya itu dibawa ke rumah maggot kita. Di situ dijadikan makan maggot. Di situ kita punya ada 18 pon, Pak. 18 kolam, jadi nanti itu didistribusi ke 18. Untuk warga kita yang hanya 68 KK itu, kebutuhan 18 kolam itu kurang. Sehingga kita terus saja masih butuhkan sampah dari luar. Kita mengambil rata-rata setiap hari itu 2 karung ampas kelapa, kemudian 2 karung sampah pasar. Ditambah lagi nanti DLHK itu kan rutin ke kita itu mengirim sampah organik itu 3 kali 1 minggu. Jadi dengan demikian barulah kebutuhan sampah kita itu terpenuhi. Nah, jadi nanti sampah itu kita jadikan makan maggot. Maggot itu kita pelihara terus sekitar 18 hari, mereka itu sudah dewasa. Setelah dewasa itu kita panen, sebagian kita kasih untuk kebutuhan kita di sini. Ada beberapa kolam, Bapak bisa lihat di sini. Nanti ke depan kita ada kandang ayam seperti yang tadi Pak RT sebutkan itu. Kita di sini untuk daily mungkin kita hanya butuh sekitar 2 kilo, sementara produksi kita itu minimal 5, kira-kira rata-rata di
8 kilo. Kelebihannya itu kita sudah ada kontrak, seperti yang tadi Pak RT sebut, itu di warga kita ada yang punya kolam banyak, jadi dia membutuhkan ke kita itu sehari 30 kilo. Tapi terus terang aja kita nggak sanggup memenuhi itu, dan kebetulan ada peternak ayam di sekitar kita RT 13 di kampung atas itu juga rutin setiap 2 hari sekali ngambil maggot ke sini. Kebetulan kalau ikan di sini itu di Puri Depok Mas ini ada namanya PDM Market. Jadi Puri Depok Mas Market. Jadi di sini itu seliweran segala macam produk. Jadi kita biasanya tidak kesulitan menjual produk dari sini. Mau gabus sebentar aja hilang, laku gitu ya. Kalau lele juga sebentar juga laku. Jadi setiap minggu di sini Sabtu atau Minggu biasanya kita panen. Itu nanti langsung biasanya kita iklankan untuk dijual. Ya. Untuk jenis ikan di sini ada gurame, ada nila, ada gabus, ada tembakang namanya kalau nggak salah orang Betawi bilang ya. Kemudian ada lele, nah itu produksi utama kita di sini.